apinya malah di laut lagi, aduh awai. Kebakaran melanda permukiman nelayan, sejumlah rumah hangus terbakar. Tabung gas meledak, pedagang balon terluka. Isak tangis iringi evakuasi jasad bocah yang tertimbun longsor. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak hingga meninggal dunia saat sedang berkampanye. Halo, selamat pagi Lisa. Senang rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di akhir pekan ini, Sabtu, edisi 9 Juli 2022 bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus pagi hari ini dari kebakaran di mana melanda perkampungan padat nelayan di pesisir Teluk Bandar Lampung. Warga sempat panik karena api dengan begitu cepat meluas. Api yang dengan cepat membesar membuat warga panik, terlebih saat api merembet dan meluas hingga sejumlah rumah nelayan di pesisir Kelurahan Kangkung, Bandar Lampung ikut terbakar Jumat sore. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lain. Di awan ambek gede tahu apinya malah di laut lagi, aduh awai. Sejumlah warga tampak membantu petugas memadamkan api dengan menggunakan air laut. Menurut warga, api muncul dari salah satu rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya. Kalau yang saya udah ininya mah kebakar dari ujung Pak, dari rumah adik ipar saya yang ujung. Tapi nggak tahu apa konsleting listrik, apa kompor nggak tahu kita Pak. Karena kita pulang kok api udah gede. Jadi kita mau nyelamatin barang-barang nggak keburu lagi. Ya kita menghimbau kepada warga kalau keluar dari rumah harus ingat listrik dipadamkan, jangan sampai hidup. Kompor gas begitu jadi kompor ulang lagi, jangan sampai ada yang bocor, ada yang hidup lagi. Dalam peristiwa ini, 8 rumah ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga Jumat petang, penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Kita menuju ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Ada seorang pria penjual mainan di Pinrang yang terkena ledakan tabung gas berisi soda api saat mengisi balon udara. Korban pun terluka bakar di sekujur tubuh akibat ledakan tersebut. Kepanikan serta-merta melanda warga di Jalan Lamini, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mendapati pria bernama Samuel terkena ledakan tabung gas. Warga berusaha menenangkan korban yang masih bisa berdiri meski menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Tak lama warga langsung melarikannya ke Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang. Menurut saksi, tabung gas berisi soda api itu meledak menimbulkan suara keras saat korban tengah asik mengisi balon udara. Kuatnya ledakan membuat sebagian atap seng bangunan semi permanen tempat korban berada saat itu terpental. Ini tabungnya kan panas, biasanya kan panas, jadi itu gasnya tabungnya kayaknya bocor, ada kebocoran, jadi tiba-tiba ini sambungan tabungnya yang meledak ya. Jadi karena mungkin tidak bagus cara ngelasnya. Sementara pihak rumah sakit mengatakan luka bakar pria tersebut cukup serius hingga perlu segera dilakukan tindakan medis. Pasien sekarang ini karena lukanya cukup besar, jadi perkiranya itu lebih dari 50%. Insya Allah sebentar itu pasiennya mau dioperasi. Korban selama ini dikenal sebagai pedagang balon keliling di tempat-tempat keramaian. Sebelum kejadian, ia tengah mengisi balon menggunakan gas tersebut untuk dijual hari raya Idul Adha. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan.
Di informasi lain pemirsa, dampak cuaca buruk, banjir besar mengepung kota Ambon, Maluku. Tingginya arus air yang menggerus permukiman memaksa warga berjibaku untuk menyelamatkan diri dan juga barang berharga mereka. Warga ini berupaya menerobos derasnya arus banjir yang menerjang kawasan Batu Merah, Sirimau, Ambon. Mereka berupaya menyelamatkan diri dan barang berharganya ke tempat yang lebih aman dari banjir. Begitupun dengan kawasan Ahuru. Banjir dengan arus deras merendam permukiman hingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Arus air juga menggerus kawasan Paso serta Hunuk, Kecamatan Baguala. Selain permukiman dan jalan raya, pusat perekonomian juga terendam hingga melumpuhkan kegiatan warga. Curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai di wilayah ini serta kurang berfungsinya resapan air menjadi penyebab bencana tersebut. Johri Samaneri melaporkan dari kota Ambon, Maluku. Ya, hujan deras dengan intensitas yang tinggi memang melanda kawasan kota Ambon hingga mengakibatkan bencana tanah longsor di sejumlah lokasi. Nah, salah satunya di kawasan IAIN Ambon, di mana sejumlah rumah tertimpa longsor hingga mengakibatkan seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun meninggal dunia. Usai dikeluarkan dari timbunan longsor, bocah berusia 7 tahun yang tertimbun longsor di kawasan IAIN di Desa Batu Merah, Ambon langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sayangnya, nyawanya tak tertolong setelah tertimbun selama hampir 3 jam sebelum ditemukan petugas. Jasad korban kemudian diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Teman-teman dong evakuasi si anak kecil itu keluar dulu. Baru ada ibu-ibu lagi nyusul diantar keluar tadi sama mobil itu. Ada ibu yang cedera kaki, tangan, terus ada yang satu dari belakang kita Ibu itu siapa, Pak? Sebelumnya, hujan deras dengan intensitas tinggi melanda kawasan kota Ambon hingga memicu bencana tanah longsor di sejumlah lokasi. Selain di kawasan IAIN, lokasi lain yang terjadi longsor yakni di Jalan Leowati Mena dan di Desa Halong yang merupakan akses utama masuk dan keluar kota Ambon. Dengan peralatan seadanya, puluhan polisi bersama warga membersihkan material longsor berupa lumpur, batu, dan batang pohon agar jalan bisa dilalui. Warga diimbau selalu waspada terutama bagi mereka yang tinggal di lereng tebing maupun bantaran sungai saat hujan deras mengguyur. Johri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. 2 dari 3 kakak beradik tenggelam di daerah aliran sungai kawasan Murebu, Kabupaten Aceh Barat, di mana keesokannya ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Ya, sebelumnya mereka pamit untuk berenang di sungai namun tak kembali ke rumah. Begitu ditemukan sekitar 30 meter dari tempat ketiganya berenang, jasad korban langsung dievakuasi ke daratan. Dua korban, Sariana 14 tahun dan adiknya Desi 12 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di daerah aliran sungai Daskrueng Merebo Kamis sore. Sejumlah petugas lalu mengevakuasi jenazah korban menuju ambulan untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka. Sebelumnya 3 kakak beradik pamit untuk berenang di sungai Kamis sore. Waktu dia ke sungai pun itu pamit, karena sudah 1 jam lebih nggak kunjung kembali. Si ibu lantas menyusul ke arah sungai. Yang ditemukan cuma sandal, baju dan HP, handphone. Mereka cewek semua, Pak? Ya. Sementara itu, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polair, dan TNI masih terus melakukan pencarian satu lagi korban, yakni Marwan 20 tahun, kakak dari kedua korban yang telah ditemukan. Area pencarian juga diperluas hingga ke muara atau pinggir sungai.
BPBD Aceh Barat mengerahkan puluhan petugas dan 3 speedboat untuk mempercepat proses pencarian. Muhtadudin Yaakob melaporkan dari Aceh Barat, Aceh. Petugas kebersihan dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta ditemukan tewas di bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Polisi masih melakukan penyelidikan mengenai penyebab kematian pria tersebut. Tim Inafis Polres Jakarta Pusat memeriksa kolam bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat siang. Pemeriksaan dilakukan setelah seorang petugas kebersihan dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta ditemukan sudah tak bernyawa. Korban saat itu sedang menunaikan tugas kesehariannya dalam membersihkan lumut di kolam patung kuda. Diduga korban tewas karena tersengat listrik karena di lokasi tersebut ditemukan alat pembersih kotoran yang menggunakan listrik. Namun dugaan tersebut sempat dibantah oleh petugas keamanan tempat itu. Untuk mengungkap penyebab kematiannya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Itu mungkin kan saya tanya belum nyaram, belum sarapan ya. Jadi kemungkinan bisa terserangan itu karena belum sarapan dia masuk. Bukan karena aliran listrik, Pak? Bukan, nggak ada. Karena kalau dibuktikan kalau ada aliran listrik, pasti yang angkat, yang bantu, yang ada di sekitarnya pasti kena setrum. Masih dari ibu kota, Mesa, tabrakan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Akibatnya, seorang pengemudi motor luka berat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. 7 kendaraan beraneka jenis ini terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bogor, kilometer 26 Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat sore. Beberapa di antaranya rusak parah di bagian depan maupun bagian belakang. Akibat kecelakaan, seorang pengendara sepeda motor terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa itu diduga dipicu dari truk bermuatan karton yang berada paling belakang di jalur tersebut. Nah, itu macet, keadaan macet bukan ini, keadaan lampu merah kan berhenti. Mobil saya kedorong sekitar 1 meter. Oh, jadi dorongan itu dari belakang ya, Pak? Dari belakang, betul. Namun pengemudi truk bermuatan karton membantah ia mengantuk saat kecelakaan terjadi. Si abang nggak ngantuk atau apa kan? Nggak, ngantuk gimana? Tiba-tiba kemarin kaget juga gitu. Katanya. Berarti memang di depan abang sebelumnya berhenti mendadak? Iya. Ada apa, Bang? Ada motor di depannya. Ada motor katanya kesenggol angkot apa itu? Angkot merah katanya. Tapi udah ini udah kelihatan. Kecelakaan beruntun itu mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas sepanjang 2 km di jalan tersebut. Sementara kasus itu masih ditangani Satlantas Polres Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk tronton menghantam rumah warga di Purwakarta, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun sebuah mobil dan 3 sepeda motor yang terparkir di garasi rusak berat. Rumah warga di Jalan Terusan Kapten Halim, Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat ini rusak parah setelah dihantam sebuah truk tronton Jumat dini hari. Tembok bagian depan rumah ambrol akibat terdorong bagian belakang truk. Selain menyebabkan rumah rusak, sebuah mobil dan 3 unit sepeda motor yang parkir di garasi rumah juga rusak parah. Pemilik rumah beserta keluarganya selamat dalam insiden ini karena truk tidak sampai masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah selamat. Pas begitu pas lihat, ya Allah mobil saya oh ada kendaraan berat di sini. Baru sadar, ya udah bawa lewat samping. Diduga insiden itu terjadi karena sopir truk mengantuk sehingga lupa memindahkan gigi truk, lalu kendaraan itu mundur dan menabrak rumah. Jam 4 pagi juga saya ngantuk yang lihat tikungan yang patah. Kan jam 4 pagi masih ngantuk. Tikungan patah, nggak sempat ngoper lagi udah keburu mundur. Truk tronton belum dievakuasi karena menunggu alat berat datang ke lokasi. Samsul Nursa melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk yang mengangkut tanah mengalami kecelakaan hingga terguling di tanjakan Wungrejo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selain itu, akibat jalan yang gelap dan menanjak, 2 mobil bersenggolan hingga salah satunya terjun ke jurang di Kulon Progo. Sebuah mobil Jeep ringsek setelah terjun ke jurang setinggi 5 meter di daerah Bukit Cubung, Kulon Progo, Yogyakarta. Pengemudi selamat dalam insiden ini. Kecelakaan bermula saat Jeep berpapasan dengan minibus di tanjakan. Karena jarak yang terlalu dekat,
Jeep membentur ban belakang minibus hingga oleng dan jatuh ke jurang. Peristiwa ini ditangani oleh unit Gakum Polsek Lendah dan Satlantas Polres Kulon Progo. Selain itu, sebuah truk yang mengangkut tanah juga mengalami kecelakaan hingga terguling di tanjakan Wonorejo, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Awalnya truk yang dikemudikan oleh Wasimin akan menuju ke kawasan Pengkol membawa tanah uruk. Nah, setelah sampai di tanjakan Wonorejo, truk tak kuat menanjak hingga roda sebelah kiri amblas dan menyebabkan truk terguling. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun evakuasi truk memakan waktu hingga beberapa jam karena lokasi yang sempit dan tanjakan yang curam. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 penumpang kapal motor usaha baru yang tenggelam di perairan Amar, Timika, Papua. Upaya pencarian masih terus dilakukan terhadap 11 penumpang yang hilang. Menggunakan perahu karet 7 penumpang kapal motor usaha baru yang selamat dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke kapal cepat milik Basarnas Timika. 1 dari 7 penumpang kapal itu adalah seorang anak balita berumur 1,5 tahun. Para penumpang kapal tersebut akan dibawa ke Timika untuk selanjutnya dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Cuaca yang mendukung, mudah-mudahan operasi SAR hari ketiga ini dan seterusnya bisa dimudahkan dan bisa kita menemukan bersama-sama terkait dengan posisi korban dan bisa kami evakuasi dalam kondisi selamat. Kapal motor usaha baru tenggelam pada hari Selasa lalu. Kapal mengangkut 30 kubik kayu dan 18 penumpang dari Sorong menuju Timika. Saat melalui perairan Amar, kapal itu tenggelam. 7 penumpang berhasil diselamatkan, sedangkan 11 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Igo Batumolin melaporkan dari Timika, Papua. Di informasi lainnya, pemirsa, ditelantarkan anak seorang wanita lanjut usia di Matraman, Jakarta Timur, kedapatan terlunta-lunta dan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Petugas Sudin Sosial terpaksa membawa nenek berusia 65 tahun itu ke panti sosial lantaran anak-anaknya sudah tak sanggup mengurusnya. Siti Hendrawati tak kuasa menahan tangis saat meninggalkan rumah dengan digotong anaknya ke mobil petugas suku dinas sosial Jakarta Timur. Petugas mengevakuasi wanita lanjut usia ini ke panti sosial Tresna Werda. Nenek berusia 65 tahun warga Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur tersebut kehidupannya sangat memprihatinkan. Ia telantar dan terlunta-lunta sebab keempat anak kandungnya tak sanggup mengurus nenek tersebut dengan dalih keterbatasan ekonomi. Saya juga orang anaknya juga ditanya, katanya gara-gara iya kan nggak mau, tadi nggak mau ngurusin. Oh, anaknya emang nggak mau ngurusin semua. Saya juga merasa, gimana sih kan kita namanya, udah kita nasihatin tuh yang laki, jangan begitu. Kita namanya anak, orang sesusah-susahnya hidup, insya Allah kalau kita nolong orang tua, pasti ada jalan. Dia saat ini tidak bisa jalan, terus memang juga sangat membutuhkan, akhirnya kebijakan dari pimpinan kami, dia bisa langsung dibawa ke panti hari ini, tetapi mekanisme prosedur surat menyuratnya menyusul. Sebelumnya warga geram lantaran nenek Siti sempat dibuang anak-anaknya dengan alasan ekonomi. Padahal keempat anaknya menurut warga telah mendapat uang hasil jual rumah sepeninggal ayah kandung mereka. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya pemirsa, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak hingga meninggal dunia saat sedang berkampanye. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak saat sedang berkampanye di kota Nara. Nyawanya tak tertolong akibat 2 luka tembak di bagian leher. Inilah detik-detik saat Shinzo Abe yang sedang berkampanye di wilayah Nara ditembak. Seketika pelaku yang berada di lokasi langsung diringkus petugas. Mantan Perdana Menteri Jepang itu tertembak 2 kali di lehernya. Upaya penyelamatan Shinzo Abe pun berlangsung menegangkan. Dengan helikopter, Shinzo Abe dibawa ke Rumah Sakit Universitas Kedokteran Nara di kota Kashigara.
namun nyawanya tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia Jumat sekitar pukul 5 sore waktu setempat. 非常に残忍な行為が行われて、誠に残念であります。病院としてはできるだけのことを尽くしてやりました。本当に非常に残念でございます。 Sementara itu, tersangka Tetsuya Yamagami menggunakan senjata rakitan saat beraksi. Terungkap sosoknya pernah bekerja di Angkatan Laut Jepang. Meski sempat mengaku tidak puas terhadap kepemimpinan Abe, motif tersangka melakukan pembunuhan masih ditelusuri. Tim Liputan melaporkan. Nah, pemerintah RI ungkapkan turut prihatin dan duka cita atas peristiwa penembakan yang dialami oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Ucapan bela sungkawa juga disampaikan sejumlah kepala negara dunia yang mengecam atas pembunuhan terhadap Shinzo Abe. Melalui halaman Instagramnya, Presiden Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyampaikan prihatin dan berduka cita atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang yang kepemimpinannya akan selalu dikenang dan menjadi contoh untuk semua. I wish to extend our deepest sympathy and condolences from the government and the people of the Republic of Indonesia to the government and the people of Japan at this time of sorrow. His dedication to serving his country and people will always be remembered as a prime example for all. Ucapan bela sungkawa juga disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi yang menganggap Abe sebagai sosok yang dekat dengan bangsa India. आज का दिन मेरे लिए अपूर्णीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। Hal senada juga disampaikan Presiden Komisi Eropa yang diungkapkan koordinator juru bicaranya, Ariana Podesta. A wonderful person, great democrat, and champion of the multilateral world order has passed away. I mourn with his family, his friends, and all the people of Japan. This brutal and cowardly murder of Shinzo Abe shocks the whole world. We of course join the mourning also here from the press room. Ucapan belasungkawa juga disampaikan Boris Johnson dalam Twitternya yang menyampaikan kesedihannya saat mendengar penembakan Shinzo Abe. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Razia derek yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Senen, Jakarta Pusat diwarnai protes pemilik kendaraan. Sementara di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, petugas menderek 4 mobil pelanggar, termasuk sebuah mobil listrik. Petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI kembali menggelar razia parkir liar di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Menggunakan 7 kendaraan derek, razia parkir difokuskan di Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, dan Jalan Walter Mongonsidi. Dari razia parkir liar ini, petugas mengamankan 4 mobil, termasuk salah satunya adalah mobil listrik yang diparkir di atas trotoar. Sanksi tilang sama Dinas Perhubungan, diderek nanti mereka membayar bank atau sanksi tilangnya sama Dinas Perhubungan. Parkir liar diduga kerap menjadi pemicu kemacetan yang sering terjadi di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, aksi protes sempat mewarnai razia derek paksa yang digelar petugas Sudin Perhubungan di Jalan Jenderal Suprapto, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Salah seorang pemilik kendaraan berdebat sengit dengan petugas saat mengetahui kendaraannya hendak diderek paksa karena kedapatan parkir di bawah rambu larangan. Berdalih baru parkir sebentar, pemilik kendaraan yang tersulut emosi bahkan sempat mengambil paksa STNK miliknya yang telah diamankan petugas.
Khawatir aksi protes berujung kericuhan, petugas kemudian bergegas menarik paksa kendaraan tersebut ke parkir Irti Monas. Dengan situasi di lapangan karena jalannya sempit dan itu memang bukan tempat parkir, ya tetap kita lakukan tindakan. Kita direct, kita bawa ke Irti Monas. Dalam razia ini sedikitnya ada 10 mobil yang berhasil diderek paksa, di mana seluruh kendaraan yang terjaring razia kemudian langsung dibawa petugas ke parkir Irti Monas untuk dikenakan denda administrasi sebesar Rp500.000. Tim Liputan melaporkan. Razia kendaraan yang melintasi jalur bus Transjakarta di kawasan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat membuat panik para pengendara. Nah, bahkan ada pengendara sepeda motor yang nekat memutar balik putar arah tanpa memedulikan keselamatan diri maupun orang lain. Puluhan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur bus Transjakarta di kawasan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat seketika panik saat aparat kepolisian lalu lintas mengadangnya Jumat petang. Lantaran takut terkena sanksi tilang, puluhan pengendara motor ini justru nekat memutar arah di tengah jalur bus Transjakarta. Tindakan berbahaya terpaksa mereka lakukan, meski keselamatan dirinya maupun pengendara lain terancam. Tak hanya pengendara sepeda motor, bajai pun nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Ada mobil mau masuk gini, kepepet ke tengah, ya udah terpaksa. Temannya banyak ya ke bawah, ya udah. Pak, sanksi apa Pak yang diberi Pak? Bagaimana? Sanksinya apa yang diberikan? Sanksinya tilang. Ya tilang. Melaksanakan tindakan terhadap pelanggaran memasuki jalur busway untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Karena sudah diatur dalam undang-undang bahwa jalur busway hanya digunakan untuk busway, ambulan maupun kendaraan ferry. Mereka yang terjaring razia harus pasrah menerima sanksi tilang. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menolak RUU KUHP berlangsung ricuh. Massa akhirnya menguasai gedung DPRD setelah Ketua DPRD mengizinkan mereka masuk. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka menuntut DPRD bersuara menolak rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang. Aksi ratusan massa ini berlangsung ricuh karena keinginan mahasiswa masuk gedung rakyat diadang blokade polisi. Mereka terlibat saling dorong dengan aparat. Akhirnya massa bisa masuk setelah Ketua DPRD bersedia menerima mereka. Mahasiswa pun membubarkan diri setelah membacakan tuntutannya agar RUU KUHP dibatalkan. Dan di informasi kesehatan, pemirsa, penyakit DBD atau demam berdarah dengue kembali merenggut nyawa. Ya, 2 bocah berusia balita warga Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat terserang DBD. Kedua bocah yang meninggal dunia akibat terserang demam berdarah dengue atau DBD adalah Naila 1,5 tahun dan Afriza 5 tahun. Keduanya tinggal satu kampung di Cipedes, Tasikmalaya. Pihak rumah sakit menyatakan keduanya meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit hingga tak segera mendapat penanganan medis. Kematian kedua bocah menambah lagi kasus kematian akibat DBD di Tasikmalaya menjadi 19 kasus. Hal itu menempatkan Tasikmalaya sebagai kota dengan kasus kematian terbesar akibat DBD di tanah air. Dari 19 kasus kematian tersebut, 16 diantaranya adalah anak-anak dan 3 sisanya wanita dewasa. Kita ke informasi lainnya, dugaan penyimpangan dana umat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT terus bergulir. Penyidik Bareskrim Polri gencarkan penyelidikan diantaranya dengan memeriksa mantan Presiden ACT, Ahyudin, selama belasan jam. Mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT, Ahyudin, didampingi rekan-rekannya keluar dari gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Jumat malam. Pada awak media yang menunggunya, Ahyudin mengaku jalani pemeriksaan selama 12 jam. Penyidik mencecarnya dengan 22 pertanyaan diantaranya seputar legalitas dan tujuan serta tanggung jawab yayasan tersebut. Penyidik belum mempertanyakan kasus masalah keuangan, baik itu dana aliran masuk dan penggunaannya.
Ahyudin memperkirakan hal tersebut sedianya ditanyakan pada hari Senin mendatang. Masih seputar pemegang. Ada yayasan, tugas tanggung jawab, seperti itu sih, ya. Dan belum selesai. Insya Allah akan dilanjutkan hari Senin. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri selain memanggil mantan Presiden ACT, Ahyudin, untuk dimintai keterangan juga mengundang Presiden ACT saat ini, Ibnu Hajar, untuk memberikan penjelasan kepada penyidik. Penyidik juga menyarankan agar pihak keuangan dan operasional ACT hadir untuk memberikan keterangan. Abdul Haris dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, usai drama penangkapan anak pemimpin Ponpes di Jombang, Jawa Timur, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun penjara. Suasana mencekam di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terjadi sejak Kamis pagi. Ratusan anggota kepolisian mendatangi Pondok Pesantren Sidikiyah untuk menangkap tersangka pencabulan santri berinisial MSA yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya aparat kepolisian sempat diadang 320 simpatisan tersangka hingga berujung bentrok. Usai merangsek masuk, aparat menggeledah satu persatu ruangan di pondok pesantren untuk mencari putra dari kiai ternama itu. Dari sisi lain, negosiasi alot terjadi antara Kapolres Jombang dengan pengasuh pondok pesantren Muhammad Mukhtar Muhti. Antar ke sana. Antar ke Polda nih, Mbak Yai? Iya. Kapan, Mbak Yai? Nanti habis selesai acara ini. Hari ini, Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda, Mbak Yai? Iya. Usai 16 jam menggeledah Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso, akhirnya pria berinisial MSA, si tersangka kasus pencabulan terhadap 5 santri, menyerahkan diri. Ia langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo dan segera menjalankan persidangan. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu, 5 orang yang menghalangi penangkapannya juga jadi tersangka. Kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikut kartu peradilan sepenuhnya akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari CPI. Sementara itu, buntut dari kasus ini, Kementerian Agama mencabut izin operasional dan menghentikan bantuan dana ke pesantren Sidikiyah Jombang. Berlawanan antara kenyataan pesantren tersebut dengan asas kemaslahatan tidak jalan. Oleh karena itulah kemudian Kementerian Agama RI mencabut izin operasional pesantren sekaligus PKPPS tersebut. Sedangkan nasib santri kini masih dibahas oleh Kementerian Agama dan pemerintah daerah karena mereka masih punya hak untuk menempuh pendidikan. Tim Liputan melaporkan. Polisi dari Polda Metro Jaya mendatangi sebuah pondok pesantren di Beji, Depok, Jawa Barat. Kedatangan petugas untuk melakukan penggeledahan, mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh belasan santriwati. Petugas dari Polda Metro Jaya datang ke sebuah pondok pesantren di Depok, Jawa Barat, Jumat siang. Mereka masuk untuk melakukan penggeledahan, mencari bukti tambahan, dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, pimpinan pondok pesantren meninggalkan ruang penyidik Subnit Remaja Anak dan Orang Tua atau Renakta Polda Metro Jaya Jumat sore. Ia diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pencabulan 11 santriwati di dalam pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini ada penambahan pertanyaannya, ada sekitar 42 pertanyaan untuk pimpinan pondok pesantren dan untuk bagian administrasi ada 48. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka terdiri dari 3 tenaga pengajar dan seorang santri senior.
Dugaan aksi pencabulan dilakukan para tersangka di dalam ruangan kosong saat kegiatan pondok pesantren libur atau pada malam hari. Dari belasan santri yang diduga menjadi korban asusila, baru 3 korban yang melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya penemuan bayi terbungkus dus mie instan hebohkan warga. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Tersangka penganiayaan dan kerusuhan di Babarsari dan Jambusari Sleman, Yogyakarta bertambah menjadi 5 orang. Dari kelima tersangka, 1 orang diantaranya masih dalam pengejaran polisi. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menetapkan 5 orang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dan keributan di 2 tempat kejadian di Sleman. Untuk TKP keributan di salah satu kafe, polisi menetapkan 2 tersangka. Sedangkan TKP di Jambusari, kasus keributan ada 3 orang yang sudah menjadi tersangka. 2 diantaranya langsung ditahan, 1 tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas. Para tersangka itu memiliki peran masing-masing, mulai dari membacok ketiga korban, menghasut teman-temannya untuk menyerang korban, hingga saling membawa senjata tajam tanpa izin. Terkait kerusuhan, pembakaran ruko dan sejumlah kendaraan lainnya, polisi hingga kini belum menetapkan 1 orang tersangka pun. Sebab petugas masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. Di antaranya 17 saksi telah menjalani pemeriksaan baik di Polda DIY maupun di Polres Sleman. Di TKP Meliglow ada 7 saksi, di TKP Jambusari ada 10 saksi yang sudah diperiksa. Kalau yang di hari berikutnya, Pak, ada berapa saksi yang sudah Yang pengrusakan itu di Polda ada korban yang dianiaya kan, itu ada 3 saksi. Kalau yang di Polres Sleman itu kalau nggak salah 5 saksi. Sebelumnya terjadi keributan dan kerusuhan di kawasan Jambusari dan Babarsari yang mengakibatkan sejumlah ruko rusak terbakar serta 7 unit sepeda motor dibakar massa. Kerusuhan tersebut merupakan rangkaian keributan pada Sabtu pekan lalu yang mengakibatkan total 3 korban luka-luka. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perampok beraksi merampas tas berisi uang puluhan juta rupiah dari dalam mobil yang mengalami ban kempes di Jalan Nusantara, Depok, Jawa Barat. Korban pun telah melaporkan peristiwa perampokan tersebut ke Mapolsek Beji. Tadi bukan kita dorong aja, Pak, ya? Enggak, coba lihat, aku lagi ngobrol. Video amatir milik warga merekam kejadian sesaat setelah perampokan yang terjadi di Jalan Nusantara, Depok, Jawa Barat. Tas berisi uang 50 juta rupiah raib digondol oleh pelaku. Kejadian bermula saat mobil berhenti karena mengalami ban kempes. Dengan cepat pelaku yang diduga sudah mengikuti korban langsung mengambil tas berisi uang dari dalam mobil dan kabur. Pemilik mobil tak kuasa menghentikan aksi pelaku. Cepet aja sih, saya cuma ngeliat aja ada orang mobil keluar dari mobil itu langsung gitu-gitu doang, udah. Nah, kan ada yang makan di sini nih. Saya tanya, ada apa, Pak? Tahu tuh kayaknya ngerampok gitu. Saya lagi di dapur kan, ada di sini. Korban pun telah melaporkan peristiwa perampokan tersebut ke Mapolsek Beji. Kini kasusnya ditangani oleh Unit Reskrim Kepolisian Sektor Beji, Depok, Jawa Barat. Nayudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Warga Kampung Kandang, Desa Semplak Barat, Kabupaten Bogor, digegerkan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dalam sebuah dus mie instan. Dugaan sementara bayi sengaja diletakkan di teras rumah warga karena kedua orang tuanya panik dan tidak mau merawat bayi malang tersebut. Sesosok bayi perempuan diperkirakan masih berumur 2 hari yang terbungkus kain dalam kardus mie instan ditemukan di teras rumah warga di Kampung Kandang, Semplak Barat, Bogor. Saat ditemukan, kondisi bayi mungil ini dalam keadaan sehat. Mendapat laporan warga, polisi langsung melakukan penyelidikan. Diduga bayi sengaja ditaruh orang tuanya yang sudah diketahui identitasnya oleh petugas. Alasan dari orang tua bayi pun meletakkan karena
Mereka belum ada ikatan pernikahan dan saat ini si ibu bayi pun kondisinya sedang bed rest setelah melahirkan secara sesar. Ada posisi di Jakarta. Rencananya, bayi akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor jika pihak keluarga tidak sanggup merawat. Hingga kini, bayi malang dan orang tuanya masih berada di Mapolsek Kemang untuk menjalani pemeriksaan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelarian pria yang diburu polisi karena kasus penganiayaan akhirnya berakhir. Tersangka jadi buronan setelah menikam 2 kakaknya yang mengakibatkan salah satu korban tewas. Anggota Satreskrim Polres Bangka memeriksa sebuah rumah di Desa Airruai, Kecamatan Pemali, Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung. Tempat terjadinya pembunuhan terhadap seorang pria bernama Sudarpis. Selain meminta keterangan sejumlah warga, polisi juga mengumpulkan alat bukti kasus penganiayaan berdarah itu. Dalam peristiwa yang terjadi pada 1 Mei 2022 lalu, 2 korban ditikam dengan sebilah pisau yang mengakibatkan korban Sudarpis meninggal dunia, sementara Sumiati luka berat. Berselang 2 bulan kemudian, tersangka dibekuk ketika sedang makan di sebuah warung di Desa Belolaut, Bangka Barat. Dari tangannya disita barang bukti termasuk sepeda motor korban yang dibawa tersangka saat melarikan diri. Saat diperiksa terungkap motif pembunuhan itu berlatar belakang sakit hati tersangka kepada kedua korban. Ada dugaan tersangka dilarang berhubungan dengan istri tersangka. Menurut keterangan tersangka, korban banyak mengambil barang-barang milik tersangka dan tersangka sempat dikatakan gila oleh korban. Dari alat bukti yang didapat, tersangka terancam dipidana 15 tahun penjara karena dugaan melakukan kejahatan pembunuhan. Ada Agus melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Misteri pembunuhan pria di sebuah gang sempit di kawasan Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat akhirnya terungkap. Korban dihabisi oleh sejumlah rekannya yang merupakan sindikat pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Empat dari 8 pemuda yang sempat buron usai menghabisi nyawa pria bernama Suban Mundari alias Jalu ini akhirnya berhasil dibekuk polisi. Keempatnya merupakan rekan korban yang masing-masing memiliki peran saat melakukan penganiayaan. Dalam penangkapan itu turut disita beragam jenis senjata tajam. Pembunuhan korban dipicu masalah dalam kelompok itu yang merupakan sindikat pengedar narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Tambora. Mereka curiga korban telah menjadi informan polisi terkait aktivitas yang mereka lakukan. 9 orang ini adalah satu kelompok. Mereka itu adalah sindikat narkoba. Jadi kegiatannya adalah jual beli narkoba. Namun di antara kelompok mereka terjadi bersih tegang atau perselisihan, di mana rekan-rekannya yang lain, rekan-rekan korban yang lain itu menganggap bahwa korban ini telah berkhianat dengan menduga bahwa korban ini memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sehingga rekan-rekan yang lain merasa dendam. Sebelumnya jasad Suban Mundari alias Jalu, warga Gang 2 Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat, ditemukan warga di sebuah gang sempit Selasa 5 Juli 2022 petang. Selain luka tusuk di telinga bagian kanan, juga ditemukan sebilah badik di dekat tubuh korban. Kini keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara 4 tersangka lain, salah satunya yang melakukan penusukan, tengah dalam pengejaran polisi. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sehari buron pria yang diduga menghabisi nyawa istri dan anaknya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akhirnya ditangkap polisi. Usai diperiksa diketahui motif pembunuhan istri dan anak oleh pelaku karena faktor ekonomi. Langsung stop aja. Aparat Polres Kutai Kartanegara membekuk tersangka pembunuhan terhadap keluarganya yang buron selama sehari. Ia dibekuk di kawasan kilometer 5 Kecamatan Tenggarong saat hendak melarikan diri ke Samarinda. Saat diperiksa di markas Polres, pelaku mengaku membunuh istri dan anak balitanya akibat faktor ekonomi. Pada saat itu, korban Dominika Since memberikan uang sisa
miliknya kepada si tersangka untuk disimpan. Lalu karena sakit hati ini, si tersangka cekcok dengan si korban, kemudian melakukan penusukan terhadap istrinya sendiri dan anaknya. Pembunuhan yang dilakukan tersangka terjadi Rabu sore. Jasad istri dan anak balitanya ditemukan warga sudah tak bernyawa di teras rumah mereka di Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pria terekam CCTV mencuri belasan kilogram cabai dan juga bawang di warung pedagang sayuran. Dengan santai, pelaku memasukkan berbagai jenis cabai ke dalam kantong plastik yang dibawanya dari sebuah warung di Cikupa, Banten. Selain cabai, bawang merah dan telur juga ikut digasak pelaku. Setelah memasukkan cabai dan bawang ke dalam kantong plastik, pelaku naik ke atas meja dagangan lalu kabur membawa hasil curiannya. Karena pencurian sudah sering terjadi dalam 1 bulan dengan kerugian 8 juta rupiah, pemilik warung pun akhirnya memasang CCTV karena penasaran. Sementara itu, 3 pelaku pembobolan rumah yang dijadikan kedai ayam geprek di kawasan Jalan Sidotopo Wetan, Surabaya, Jawa Timur, diringkus aparat kepolisian. Ketiga pelaku menggondol 15 dus berisi minyak goreng kemasan, tabung LPG, dan televisi karena mudah untuk menjualnya. 10 dus minyak goreng kemasan itu dijual di Pasar Gembong seharga Rp1.740.000 dan sisanya dijual eceran. Seekor sapi kurban dengan berat sekitar 900 kg tercebur di sebuah got sempit di depan rumah warga di Koja, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jemi Darusman usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jemi Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Ada seekor sapi kurban dengan berat sekitar 900 kg tercebur di sebuah got sempit di depan rumah warga di kawasan Koja, Jakarta Utara. Proses pengangkatan berlangsung dramatis dengan menelan waktu sekitar 4 jam lamanya. Beginilah proses evakuasi seekor sapi kurban yang tercebur di sebuah got sempit di depan salah satu rumah warga di Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Jumat malam. Sapi berukuran besar ini terjebak di saluran air yang hanya berdiameter kurang dari 1 meter. Proses evakuasi yang dilakukan petugas damkar dengan dibantu warga ini berlangsung selama 4 jam. Sapi tersebut akhirnya berhasil diangkat dalam kondisi sudah lemas karena mengalami luka di bagian kakinya. Sebenarnya karena memang kakinya tertekuk, kaki kondisi lemah. Nah, namun berkat kita bersama, alhamdulillah kita bisa angkat bersama-sama dan sapi selamat. Kita menggunakan peralatan beda ketinggian, karena makanya kita menggunakan tripod dan karmantel dan kulai sejenisnya. Peristiwa ini berawal saat sapi kurban itu baru tiba dengan mobil pengangkut. Namun saat akan dibawa ke sebuah musala, sapi dengan bobot 900 kg ini diduga terpleset hingga akhirnya tercebur got. Rencananya sapi tersebut akan dibawa kembali ke penjualnya untuk ditukarkan. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Para pemudik di berbagai daerah mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta hingga Jumat malam tercatat sudah ada 14.200 penumpang diberangkatkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, para calon penumpang terus berdatangan memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Mereka ingin memanfaatkan momen liburan sekolah dan Hari Raya Idul Adha untuk pulang ke kampung halaman sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga. Hingga hari Jumat malam sebanyak 14.200 penumpang telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu, sejumlah pemudik pengguna jasa moda transportasi darat terus memadati Terminal Poris Pelawat, Tangerang, Banten. Dalam sehari Terminal Poris tercatat memberangkatkan lebih dari 1.000 penumpang. Udah habis. Dapatnya
hari ini. Kalau untuk Idul Fitri sebelumnya mudik juga, Bu? Idul Fitri enggak. Artinya akhirnya memilih mudik Idul Adha ini ya, Bu ya? Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang diserbu ribuan calon penumpang yang hendak liburan dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Terminal Bus Kelari Karawang, Jawa Barat juga sudah dipadati oleh ribuan pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya. Membludaknya penumpang di Terminal Bus Kelari sudah terjadi sejak Jumat sore dan diprediksi akan terus bertambah hingga Sabtu sore nanti. Melonjaknya angka penumpang juga membuat harga tiket mengalami kenaikan, mulai Rp10.000 hingga Rp50.000 tergantung jurusan. Tim Liputan melaporkan. Berikutnya kita simak ada ribuan penumpang yang padati dermaga Pelabuhan Nusantara di kota Parepare. Selain itu, penumpang didominasi oleh perantau asal Kalimantan yang akan kembali ke kampung halamannya untuk merayakan Lebaran Idul Adha. Sekitar 4.000 perantau asal Pulau Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulsel, Jumat sore. Para penumpang ini diangkut 4 kapal untuk kembali ke kampung halaman guna merayakan Lebaran Idul Kurban. Padatnya penumpang yang mudik membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat di atas kapal. Lebaran Haji. Baru sempat pulang? Baru sempat. Lebaran kemarin gimana? Di Balikpapan aja. Kenapa nggak sempat pulang? Ya karena COVID kayak bisa. Oh iya. Kalau di kapal tadi gimana? Rame banget. Rame banget. Tapi nggak dapat tempat? Sebenarnya susah sih. Susah. Banget. Jadi sesak penumpang di atas ya? Sementara itu jemaah calon haji dari seluruh dunia telah wukuf di Arafah pada Jumat atau 9 Zulhijjah. Begitupun dengan jemaah calon haji asal Indonesia, mereka terus mengumandangkan kalimat talbiyah sebagai petanda puncak haji berlangsung. Kalimat talbiyah sebagai ungkapan memenuhi panggilan dan terus memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berkumandang saat jemaah calon haji dari seluruh dunia ini selesai melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Jumat. Begitupun dengan jemaah dari Indonesia, mereka gembira menjalani prosesi puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, kemudian mereka bergerak ke Muzdalifah dan bermalam atau menginap di Mina atau Ar-Muzna. Lalu pada 10 Zulhijjah atau 9 Juli, jemaah istirahat di Mina dan berangkat ke Jamarat untuk lempar jumrah Aqobah. Setelah itu mereka tahallul dan kembali ke tenda. Harga komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional di daerah terus mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya harga bawang merah. Di Bogor, harga bawang merah tembus Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas terus terjadi di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Harga bawang merah kini naik drastis di Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Padahal harga sebelumnya hanya di kisaran Rp30.000. Harga cabai rawit merah juga masih tinggi, yakni Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram. Padahal harga normalnya hanya Rp60.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, para pedagang mengaku penjualannya menurun hingga 40%. Ya kalau harga cabai mahal ini agak kurang gitu. Agak kurang penjualan. Apa sih Pak? Karena kenaikan ini karena apa? Karena ini kali panennya sedikit kalau dari cabai. Ya dari cuaca bisa. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Tanjung Jember, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, berbagai jenis komoditi mengalami lonjakan harga sampai 2 hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Cabai rawit misalnya kini menembus Rp110.000, padahal dalam kondisi normal hanya berkisar Rp25.000 per kilogram. Sementara tomat naik menjadi Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp10.000. Asep Solihin dan Tommy Iskandar melaporkan dari Bogor, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam memberantas informasi palsu atau hoax di tanah air, MTEK Group akan mengembangkan kerjasama dengan Bareskrim Polri. Kerjasama diharapkan terjalin, khususnya melalui platform digital yang dimiliki oleh MTEK. Dalam rangka menjaga kerjasama dengan kepolisian, jajaran MTEK Group melakukan kegiatan audiensi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal di Gedung Bareskrim Markas Besar Polri Jakarta pada Jumat pagi. Tujuan kedatangan ini, selain untuk melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya, MTEK Group juga ingin mengembangkan kerjasama mencegah hoax di tanah air. Kita yang akan datang tentu kita akan mengembangkan kerjasama terkait bagaimana kita bersama-sama mencegah terjadinya hoak. Ya, karena hoak ini ada sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Nah, kita coba untuk bekerja sama dengan Bareskrim ke depan bagaimana kita mengatasi yang maraknya hoak saat ini. Hal serupa juga diharapkan oleh Kabar Eskrim agar kerjasama lain terjalin, khususnya melalui platform digital yang dimiliki MTEK. Selama ini kan kerjasama dengan grup ini kan sudah berjalan cukup baik, bukan hanya di dalam pemberitaan kegiatan-kegiatan kepolisian, keberhasilan kepolisian, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial. Nanti ke depan karena divisi yang ada di sana ada platform juga yang digital, kemudian yang mengurus masalah sinema, kemudian yang bergerak di bidang kesehatan. Mudah-mudahan ke depan juga bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk hal-hal yang lain. Kerjasama dapat mempererat hubungan kedua belah pihak. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya termasuk dari dunia olahraga akan hadir usai pariwara. Di antaranya Indonesia sukses tumbangkan Filipina. Selengkapnya usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Sama dengan di Tanah Suci nih timnya. Sebagian umat muslim di tanah air merayakan Hari Raya Idul Adha hari ini. Ya, terdapat sedikitnya 20 lokasi sholat yang disiapkan pimpinan daerah Muhammadiyah Provinsi Jakarta untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, salah satunya ini ada di lapangan Pacuan Kuda di Pulau Mas, Jakarta Timur. Untuk melihat pelaksanaan sholat Idul Adha, kita terhubung dengan reporter Ramadya Domas dan juga Tikno Handoko yang pagi ini berada di sana. Silakan Rama laporannya. Ya, selamat pagi Jami dan juga Pratiwi. Di titik saat ini saya melaporkan, yakni di Taman Berkuda Internasional Jakarta, Jakarta Timur akan digelar sholat Idul Adha bagi warga Muhammadiyah yang dari tadi, Jami, kami sudah melihat bahwa sudah ada beberapa jemaah yang hadir. Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana para jemaah sudah tiba untuk mengikuti adanya gelaran sholat Idul Adha yang digelar di Taman Berkuda Internasional Jakarta Timur ini, yang nanti akan dimulai pada pukul 7 pagi, Jami dan juga Pratiwi. Dan sebagai informasi, yang akan bertindak sebagai imam adalah Al-Ustadz Alwi Syihab, dan yang akan bertindak sebagai khotib yang akan berkhutbah nanti langsung dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Abdul Muti, yang nantinya akan membawakan materi berkaitan dengan bagaimana substansi sholat Idul Adha dan juga substansi berkurban di Hari Raya Idul Adha. Jami dan juga Pratiwi, jika kita bisa jelaskan sedikit bahwa memang persiapan yang dilakukan di titik ini atau di Taman Berkuda Internasional Jakarta ini untuk sholat Idul Adha sudah digelar sejak kemarin dan sejak tadi pagi, Jami, sejak sholat subuh kami melihat bagaimana memang garis soft sudah dibuat dan juga para jamaah juga sudah tiba kiranya sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti pasca sholat Idul Adha di titik ini akan langsung digelar yakni pemotongan hewan kurban di masjid terdekat yang kiranya ada 3 sapi dan 3 ekor kambing yang akan dikurbankan pada nanti pasca sholat Idul Adha di Taman Berkuda Internasional Jakarta. Kami kembalikan ke Anda di studio, Jami dan Pratiwi. Ya, Ramaditya Domas dan juga juru kamera Tikno Handoko melaporkan dari lapangan Pacuan Kuda, Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Salah satu marga Batak Toba, yakni Simbolon, menggelar pesta rakyat bertajuk Pesta Bolon di Bali. Acara ini digelar sebagai simbol wujud syukur masyarakat Batak Toba.
Salah satu marga Batak Toba yakni Simbolon yang tergabung dalam Penguuan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI menggelar pesta rakyat seni dan budaya bertajuk Pesta Bolon Simbolon keempat di Nusa Dua, Bali. Acara berlangsung selama 7 hari sejak 4 Juli hingga 10 Juli. Rangkaian acara diiringi musik gondang serta tarian lokal khas Batak. Acara pesta besar atau Harjo Bolon ini digelar sebagai simbol wujud syukur masyarakat Batak Toba kepada Tuhan atas panen yang diperoleh. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panenan yang dia terima, dan itu tadi kami lakukan, dan alhamdulillah puji Tuhan langkah kanan dari Horbo itu langkah kanan. Jadi kami yakini Pak Bupati itu sebagai langkah kanan kita menuju ke depan, menapaki masa depan. Ya. Selain prosesi adat, perkumpulan marga Simbolon juga melaksanakan Kongres PSBI keempat di Puspem Badung yang dihadiri perwakilan dari 153 wilayah seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, PSBI menganugerahkan gelar kehormatan pemberian marga Simbolon kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Oh, terima kasih. Saya baru pertama merasakan bagaimana kuatnya tradisi Batak melalui Bapak Ketua Umumnya. Selama 7 hari gelaran Pesta Bolon, kegiatan juga diisi dengan pameran UMKM, pentas musik Batak, jambore pemuda, hingga dharma wisata. Arianto Hutapea melaporkan dari Badung, Bali. Dan dari ajang Piala AFF U19 2022, Indonesia sukses memetik kemenangan telak 5-1 atas Filipina. Ya, dalam laga ini Rabani Tasnim jadi bintang kemenangan Garuda Nusantara dengan berhasil mencetak hat-trick. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih poin penuh setelah mengalahkan Filipina 5-1 pada laga keempat grup A Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam. Bintang muda Indonesia Rabani Tasnim jadi pahlawan kemenangan Garuda Nusantara dengan berhasil mencetak hat-trick. 2 gol dicetaknya melalui titik putih pada babak pertama, sedangkan 1 gol lainnya tercipta lewat sundulannya yang bermula dari sepak pojok pada menit ke-49. Laga kontra Filipina jadi kali pertama bagi Rabani diturunkan sejak menit awal di Piala AFF U19 ini. Penyerang asal Borneo FC ini pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil impresif dan langsung menjawab kepercayaan pelatih Sintayong. Sementara itu, 2 gol kemenangan Indonesia lainnya dicetak oleh Alfrianto Niko pada menit ke-26 dan pesta gol ditutup melalui aksi Raza Fahrezi pada menit ke-70. Sedangkan 1 gol yang diciptakan Filipina terjadi usai pemain bertahan Indonesia melakukan kesalahan di depan gawang sendiri. Kemenangan 5-1 ini membawa Garuda Nusantara naik ke peringkat 3 klasemen sementara grup A. Untuk memastikan 1 tempat di babak semifinal Piala AFF U19 2022, Indonesia wajib meraih kemenangan di laga terakhir penyisihan grup kontra Myanmar yang akan berlangsung pada Minggu 10 Juli. Tim Liputan melaporkan. Laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes. Kita bisa juga menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya unduh aplikasinya sekarang. Ya, jangan lupa juga ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Seri Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.